Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Tapi sebelumnya semoga saudara masih tetap semangat, masih sehat walaupun di rumah banyak aktivitas. Baik, materi selanjutnya adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Uji ini akan digunakan untuk menguji jika kita melakukan penelitian dengan menggunakan data primer. Kita menyebarkan angket atau kuesioner dan kita memperoleh data dari pengisian angket tersebut. Sebelum data itu digunakan untuk langkah selanjutnya, maka harus diuji dulu dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Apa uji validitas dan uji reliabilitas itu? Uji validitas itu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur. Jika kita mau membuat item pertanyaan untuk misalnya tingkat kepuasan, itu tingkat kepuasan atau kepuasan, mengukur kepuasan, maka kita membuat beberapa item pertanyaan. Misalnya kita punya 10 item pertanyaan. Nah, uji validitas itu digunakan untuk melihat apakah item pertanyaan itu sudah benar-benar mengukur tingkat kepuasan. Ya. Bagaimana nanti caranya untuk mengukur tingkat validitas itu? Ini diuji dengan uji korelasi antara skor item pertanyaan dengan totalnya. Jadi variabel kepuasan punya 10 item pertanyaan, nanti dikorelasikan per item pertanyaan itu dengan totalnya. Untuk item pertanyaan tidak valid, maka ini harus dibuang. Jadi sekali lagi, uji validitas itu, uji kesahihan itu untuk melihat apakah item-item pertanyaan yang kita buat di dalam sebuah penelitian sudah bisa mengukur variabel yang kita teliti. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu uji keterandalan. Ukuran yang menunjukkan sejauh mana alat ukur dapat dipercaya, dengan kata lain menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran tersebut tetap konsisten jika dilakukan pengukuran 2 kali. Kalau uji validitas itu kesahihan, benar-benar mengukur variabel tersebut. Kalau reliabilitas itu jika kuesioner itu dilakukan 2 kali, misalnya hari ini kita sebar pada si X mengisi, responden X mengisi, terus 2 hari lagi terus kita ulangi, jawabannya itu tetap konsisten, tidak terus melenceng jauh dari sangat setuju menjadi sangat tidak setuju. Berarti itu item pertanyaannya enggak jelas. Untuk uji reliabilitas harus dilakukan pada pertanyaan yang sudah memenuhi uji valid. Jadi kalau validitas itu yang pertanyaan yang tidak valid dibuang, setelah dibuang baru diuji reliabilitas, yang diukur hanya yang valid saja. Bagaimana ukuran reliabilitas? Ukurannya ini. Ini indeks reliabilitas, biasanya dalam sebuah penelitian kita pakai yang nomor 4 dan 5. Jika reliabilitasnya itu di atas 0,6, maka itu dikatakan reliable. Baik, untuk memudahkan pemahaman, kita masuk ke kuesioner yang sudah ada. Ini kuesioner yang materi kemarin, ada peran modal sosial, ada subsidiaritas. Apa yang diuji? Yang diuji adalah item pertanyaan ini. Validitas itu yang mana? Validitas itu adalah apakah item pertanyaan 1 ini sudah bisa mengukur modal sosial. Apakah pertanyaan 2 sudah bisa mengukur atau dapat menjadi indikator modal sosial. Itu namanya uji validitas sampai nanti item pertanyaan sampai 10. Ini masing-masing diuji, dikorelasikan. Sedangkan uji reliabilitas kalau ini diberikan pada hari ini, terus diulangi lagi 2 minggu yang akan datang, misalnya yang lama, jawabannya itu tetap konsisten. Datanya kita pakai data yang kemarin, ini data yang kemarin, ya. Bentar, ini saya tutupnya dulu. Nah, kita pakai data yang kemarin, yang sudah Anda uji coba, insya Allah Anda sudah uji coba. Ini labelnya. Label item pertanyaan dari mana? Item pertanyaan dari sini. Jadi model ini kita masukkan di sini. Langkah untuk mengujinya,
analisis korelasi bivariate. Analisis korelasi bivariate. Kita klik. Ya. Terus kita masukkan variabel item pertanyaan, kita masukkan sampai total, kita pindah ke variabel ini. Lalu di oke. Saya lihat di sini ukurannya sangat besar. Karena apa? Item pertanyaan sudah Anda masukkan, ya. Sehingga sangat besar, ini sulit untuk melihatnya, harus geser-geser gini. Oke. Mengapa ini sangat besar? Karena item pertanyaan kita masukkan. Ini kita tutup dulu, tidak usah disimpan. Kita kembali ke data ini. Kita lihat variable view, ini besar. Label ini sangat penting dimasukkan jika kita mau menguji atau menganalisis statistik deskriptif. Kita per item pertanyaan, Anda ingat materi sebelumnya item pertanyaan dimasukkan sehingga ada labelnya bisa terbaca. Nah, sedangkan uji validitas ini nggak begitu membutuhkan ini, maka ini lebih baik di delete saja. Di delete. Terus yang kedua juga di delete. Ini item pertanyaannya aja, totalnya jangan. Tapi jangan disimpan. Nanti kalau di save ini Anda ngulangi lagi. Nggak usah disimpan karena hanya untuk menguji validitas dan reliabilitas. Kita ulangi ujinya lagi. Analisis korelasi bivariate. Kita reset. Baru kita masukkan totalnya sampai modal sosial. Oke. Nah, tampilannya adalah kecil, enak dibaca. Nah, sekarang ngelihatnya ini valid atau tidak. Dilihat dari mana? Item pertanyaan ini item pertanyaan, terus ini totalnya. Maka ngelihatnya langsung ke sebelah kanan. Kanan sendiri. Item pertanyaan 1 tidak valid. Mengapa tidak valid? Lihat aja bawah. Kalau tidak punya tabel korelasi, lihat bawah. Bintang 1 korelasi signifikan 5%. Bintang 2 korelasi signifikan 1%. Ingat, bacanya 0,05 itu 5%, 0,01 itu 1%. Jika ada bintangnya, maka itu valid. Jika tidak ada bintangnya, maka tidak valid. Tinggal saudara cek, 1 tidak valid, 2 valid, 3 valid, 4 valid. Kita langsung loncat, yang terus tidak ada bintangnya mana? Berarti atau sebelah kanan atau sebelah bawah sama aja. Yang tidak valid adalah item pertanyaan 1. Maka item pertanyaan 1 dari ini bisa di-delete. Ini di-delete di merah. Oke, gitu. Tapi ini tidak saya delete dulu, nanti Anda latihan di-delete. Oke. Setelah itu ini masih kita coba Y. Analisis korelasi bivariate. Ini kita reset dulu, kita ganti Y-nya. Oke, sampai total kita pindah langsung oke. Maka jika tadi olahan data pertama itu tidak saudara tutup, maka hasil olahan data selanjutnya itu masih berada di bawahnya. Nah, ini kan di bawahnya. Anda lihat, ini Y1 tidak valid, blablabla, paling gampang bawah ini. 1 tidak valid, blablabla, ini juga tidak valid, ini juga tidak valid. Maka ini 1, 8, 10 tidak valid. Anda lihat di sini, 1, pertanyaan 1, ini tidak valid, 8, 10, ini tidak valid. Ini bisa dibuang. Dan buangnya bagaimana? Nah, buangnya ini di-delete aja. Di Excel tadi di-delete aja. Ini dihilangi. Nah. Oke, itu untuk uji validitas. Oke, terus Anda simpan, dikasih nama misalnya hasil uji validitas gitu. Ini tidak perlu saya simpan ini. Oh, maaf gitu. Tuh, itu dihilangi. Ini mohon maaf, ini tidak saya hilangi, saya lanjutkan untuk uji reliabilitas.
Oke, itu untuk uji validitas. Untuk uji reliabilitas caranya hampir sama, analisis skala reliable. Ya, analisis skala reliable. Ini Anda klik, masukkan X1 sampai totalnya. Anda pindah ke item, jangan lupa klik statistik, beri centang skala if item deleted. Continue. Oke. Nah, maka di sini namanya uji reliabilitas. Anda lihat nih, callback apanya. Biasanya walaupun tidak valid ya di uji reliabilitas itu mesti valid, reliable semua rata-rata. Ini Anda lihat di sini mesti berada di atas 0,6, maka nanti dibuat X1 reliable, X2 reliable, X3 reliable, dan seterusnya. Itu untuk uji reliabilitas. Ini bisa kalau dari segi teorinya diuji masing-masing item terhadap totalnya tadi, item itu reliable enggak, Anda lihat di sini. Tapi ada beberapa pendapat enggak usah lihat di sinilah, langsung lihat di total ini. Ini total. Di mana total ini lebih dari 0,6, maka ini dikatakan untuk X1 reliable. Nah, bagaimana untuk X2? Ya, kembali lagi. Kita uji lagi, analisis, skala, scale. Ini Anda pindah ke sini, terus kita ganti Y1 sampai ini. Oke. Untuk Y, ini lihat di atas 0,6, oke. Berarti reliable dan totalnya juga reliable. Demikian langkah pengujiannya, insya Allah tidak begitu susah. Yang penting kita belajar, latihan. Ingat, langkahnya bisa cepat kalau validitas korelasi bivariate, ya. Ini untuk validitas. Kalau reliabilitas skala. Terima kasih. Selamat mencoba dan terus mencoba. Insya Allah Anda lancar dalam mata kuliah ini dan lancar dalam skripsinya, dan semoga aja suatu saat akan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.